Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya. Bagi yang baru saja menemukan channel saya atau video saya ucapkan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Aan. Di sini saya akan banyak membahas tentang tutorial menggunakan Microsoft Excel dari awal. Jadi ini merupakan video ketiga bagian dari belajar Microsoft Excel dari awal. Pada video sebelumnya saya sudah membuat dua video, yaitu part pertama dan part kedua, di mana part pertama itu saya membahas tentang pengenalan secara singkat Microsoft Excel, dan pada part kedua saya membahas bagaimana cara membuat data sederhana di Microsoft Excel. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menggunakan rumus aritmatika yang sering digunakan dalam Microsoft Excel. Perlu diketahui, di sini data yang saya pakai itu data yang pernah saya buat atau saya masukkan dalam video tutorial pada video part kedua ya. Jadi kemarin pada part kedua kita sudah buat data sederhananya berupa data stok barang. Di sana saya hanya membuat tiga barang ya. Di sini saya sudah tambahkan dua barang ya, di garam dan tepung. Lalu di sini saya tambahkan dua kolom gross profit dan presentasi profit. Mengenai kolom ini akan kita bahas nanti. Dan di sini saya sudah menyiapkan 7 pertanyaan. Bagaimana nanti kita menjawabnya dengan menggunakan rumus aritmatika. Perlu diketahui teman-teman, rumus aritmatika itu biasanya ada 4 operator ya yang sering digunakan, yaitu penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian ya. Oke, lanjut ya, kita bahas langsung ke soal saja untuk mempersingkat waktu. Jadi soal pertama di sini saya buat berapa stok gula dan stok beras. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan rumus aritmatika dengan operator penjumlahan ya. Jadi teman-teman ini kita hapus dulu ya. Jadi di keyboard tuh ada operator kali, bagi, tambah, dan kurang ya. Jadi teman-teman bisa pakai tombol-tombol tersebut. Nah, di sini kita akan menjumlahkan stok gula dan stok beras. Caranya, sebelumnya setiap kali menggunakan rumus dalam Microsoft Excel itu pasti diawali dengan sama dengan jumlahkan stok gula dan stok beras. Oke, kita tempatkan pointernya di stok gula. Lalu kita tambahkan operator di keyboard itu plus dengan stok beras. Taruh pointernya lagi di stok beras. Oke, lalu kita enter. Oke, di sini sudah keluar ya penjumlahannya sebanyak 25. Jadi teman-teman untuk menjawab yang ini itu sama dengan di sini ya, jawabnya sama dengan sel C4 ditambah sel C3. Oke. Ya, jawabnya kita sudah menggunakan operator penjumlahan, pointernya lagi di stok beras. Oke, lalu kita enter. Oke. Di sini sudah keluar ya penjumlahannya sebanyak 25. Jadi teman-teman untuk menjawab yang ini itu sama dengan di sini ya, jawabnya sama dengan sel C4 ditambah sel C3. Oke. Ya, jawabnya kita sudah menggunakan operator penjumlahan.
Lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini pertanyaan kedua itu berapa gross profit dari penjualan satu bungkus gulai. Jadi gross profit itu merupakan laba kotor dari satu barang ya. Caranya kita harus tahu dulu berapa harga pokok dan berapa harga jual. Jadi di sini gula itu harga jualnya 12.000, lalu kita akan kurangi dengan harga pokoknya sebesar 9.000. Caranya kita ambil di F4 dikurang E4. Oke, seperti itu rumusnya. Lalu kita tuangkan di Excelnya. Jangan lupa kita awali dulu dengan tanda sama dengan. Lalu kita tempatkan pointernya di harga jual dari gula di F4. Lalu kita tambahkan operator kurang, dan kita tempatkan lagi pointernya di sel E4, harga pokok gula. Lanjut kita enter. Oke, di sini sudah dapat gross profitnya dari satu bungkus gula itu sebesar 3.000 rupiah. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Jadi di sini soalnya berapa persentase gross profit dari penjualan 1 kilo telur. Mungkin di sini kita rubah saja soalnya, jadi karena berhubung untuk tahu presentasinya kita harus tahu dulu berapa gross profit dari telur. Namun biar lebih mudahnya kita rubah saja ke sini, kita satu bungkus gula aja ya. Gula. Karena untuk barang gula gross profitnya sudah kita temukan sebesar 3.000, dan di sini pada pertanyaan ketiga kita tinggal melanjutkan saja untuk mendapatkan presentasinya, yaitu dengan cara di sini gross profit dari gula sebesar 3.000 kita bagikan dengan harga pokok dari gula ya, jadi 9.000. Jadi di sini yang kita tuliskan nanti di rumusnya itu H11 dibagi dengan E2 ya. Oke. Langsung kita tuliskan rumusnya di sini. Jangan lupa sama dengan H11, kita tempatkan pointernya di H11 yaitu gross profit dari gula. Kita tambahkan operator pembagi, lalu kita tempatkan pointer di harga pokok gula. Enter. Oke, di sini 0,3333. Di sini hasilnya yang kita harapkan berupa persentase ya. Jadi kita tinggal mengubah di sini dalam bentuk persentase. Caranya di sini di atas ya, di bagian tools, dalam tab home ini ada lambang persen, tinggal kita klik di sini. Oke. Jadi di sini sudah didapatkan persentase keuntungan kotor dari gula itu sebesar 33%. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, untuk nomor 4, berapa total modal dari persediaan tepung. Nah, di sini cara menjawabnya kita akan mengalihkan total stok tepung itu dikali dengan harga pokok dari tepung, atau seperti ini. C7 dikali dengan E7 ya. Langsung kita tuliskan rumusnya di sini sama dengan stok tepungnya sini 15, kita tempatkan pointernya di stok tepung, lalu kita tambahkan operator perkalian atau bintang ya, bukan X. Terus kita tempatkan ke harga pokok dari tepung, lalu di enter. Oke, di sini sudah didapatkan modal dari stok persediaan tepung ya. Oke,
Kita sudah mengerjakan 4 soal ya, di mana 4 soal tersebut di sini itu nomor 1 ini tentang penjumlahan. Yang soal kedua ini pengurangan. Ini pembagian. Soal nomor 3 dan soal nomor 4 itu perkalian ya. Di sini kita sudah menggunakan 4 operator dalam rumus aritmatika. Lanjut ke pertanyaan 5, 6 dan 7. Ini merupakan pertanyaan bonus. Untuk menjawab pertanyaan 3 ini, kita harus selesaikan dulu di sini yang kolom gross profit dan presentasi profit ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, gross profit itu adalah laba kotor. Jadi di sini sama dengan, jangan lupa kita ketik dulu sama dengan harga jual berasnya dikurang dengan harga pokok, lalu enter. Oke, di sini sudah didapatkan gross profit untuk beras itu sebesar 20.000. Lalu kita akan menghitung gula, telur, garam, dan tepung. Kita tinggal tarik rumus di atas ke bawah ya. Caranya tempatkan pointer di sini gross profit beras, ambil yang titik di paling bawah kanan itu kita tarik ke bawah. Nah, sudah dapat semua nih gross profit dari beberapa item barang ya. Lalu kita mau mencari persentase gross profitnya dari setiap item barang. Caranya tadi sama dengan gross profit ya dibagi dengan harga pokok. Nah, di sini 0,2222. Kita jadikan persen. Caranya seperti tadi ya, kita pilih di tab menu home, lalu di sini ada lambang persen, kita tinggal klik. Sudah selesai, sudah dapat 22% untuk presentasi gross profit dari beras. Lalu kita turunkan rumusnya ke barang selanjutnya. Kita tarik saja di sini ke bawah sampai ke tepung. Oke, di sini sudah didapatkan gross profit dan presentasi gross profit dari masing-masing barang. Lalu di sini di bawah kita akan buat baris total ya. Jadi di sini total, kita akan totalkan atau kita tambahkan stok barang, seluruh stok barang ada berapa. Jadi 5 barang ini kita akan hitung totalnya semuanya berapa. Dengan cara kita ketikkan sama dengan sum buka kurung, pilih ring stok barangnya dari beras sampai ke stok tepung, lalu tutup kurung, enter ya. Nah, disitu sudah dapat total seluruh stok barang. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 5, itu berapa rata-rata persentase gross profit ya teman-teman, bukan gross margin ya. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus average atau rata-rata. Rata-rata ya. Nah, di sini kita ketikkan sama dengan, kita cari rumusnya average, kita pilih average ya, tutup buka kurung ya. Selanjutnya kita ambil ring persentase gross profit yang ada di tabel atau di kolom persentase gross profit, itu dari ring H3 sampai ke H7, lalu tutup kurung, enter. Itu disitu sudah didapatkan rata-rata persentase gross profitnya sebesar 26%. Lalu di sini pertanyaan nomor 6, berapa gross margin? Gross margin lagi. Kita rubah ya, di sini gross profit ya teman-teman ya. Profit dari setiap berapa gross profit terbesar dari stok barang di atas. Jadi berapa
laba kotor yang paling besar dari 5 barang tersebut ya. Jadi caranya seperti ini teman-teman, kita tuliskan rumusnya sama dengan max, kita pilih gross profit dari 5 barang, dari sel G3 sampai G7 ya. Lalu kita tutup kurung, enter. Nah, di sini laba kotor terbesar itu adalah sebesar 20.000, ada di beras ya. Lalu di sini pertanyaan nomor 7 itu berapa gross profit terkecil dari stok barang di atas. Nah, kalau yang nomor 6 kita yang terbesar, yang bawah ini yang terkecil ya. Jadi caranya sama, kebalikan dari yang nomor 6 sama dengan min, kita pilih gross profitnya dari G3 sampai G7, kita tutup kurung, enter. Nah, di sini gross profit terkecil atau laba kotor terkecil sebesar 2000, ada di garam dan tepung. Oke, sampai di sini kita sudah bisa menggunakan fungsi dan rumus aritmatika di Excel. Mungkin sampai di sini dulu video tutorial dari saya. Jika dirasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan tekan tombol like. Namun apabila ada masukan, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share channel saya agar tidak ketinggalan update video-video selanjutnya.